Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Nur Andriani. Nomor induk mahasiswa saya adalah 5301020000158. Saya dari kelas Sejarah Peradaban Islam E. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas Sejarah Peradaban Islam Klasik dengan dosen pembimbing Bapak Ahmad Faidi M. Hum. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita semua rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat melihat video ini hingga akhir nanti. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang benderang seperti yang saat ini kita rasakan. Yang ketiga kalinya beradanya saya di sini untuk mempresentasikan mengenai periode Madinah. Yang pertama adalah masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebelum kedatangan Islam, kota Madinah bernama Yathrib. Masyarakat Yathrib menganut agama Yahudi dan Nasrani. Selain itu, sebagai masyarakat Yathrib menganut agama pangan, yaitu kepercayaan kepada benda dan kekuatan alam seperti matahari, bintang, dan bulan. Penganut agama ini mempunyai kepercayaan bahwa mereka adalah manusia pilihan dan agama yang dianut mereka adalah agama yang paling benar. Masyarakat Yathrib terdiri dari dua kelompok besar, yaitu kelompok Yahudi dan kelompok Arab. Kelompok masyarakat Yahudi terdiri dari tiga suku, yaitu Bani Qainuqah, Bani Quraizah, dan Bani Nadir. Masyarakat Arab terdiri dari dua suku, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Kaum Yahudi, Bani Qainuqah. Bani Qainuqah disebut juga Bani Qainuqah. Bani Qainuqah adalah satu di antara tiga suku Yahudi yang tinggal di Yathrib, sekarang Madinah. Pada tahun 624, mereka diusir oleh Nabi Muhammad karena dituduh melanggar perjanjian yang dikenal sebagai Piagam Madinah. Bani Quraizah adalah salah satu dari suku-suku Yahudi di Arabia Utara yang menetap di Wadi Yathrib sampai abad ke-7. Bani Nadir adalah suku Arab Yahudi yang tinggal di Arab Utara sampai abad ke-7 di Oasis Madinah. Kelompok Arab, suku Aus, salah satu kabilah Arab yang tinggal di Madinah pada masa awal penyebaran agama Islam sebelum dipersatukan melalui Piagam Madinah. Suku Aus bersekutu dengan suku-suku Yahudi, Bani Quraizah dan Bani Nadir untuk menghadapi Bani Khazraj dan sekutunya. Suku Khazraj adalah salah satu kabilah Arab yang tinggal di Madinah pada masa awal penyebaran agama Islam. Nenek moyang Bani Khazraj berasal dari daerah Yaman yang hijrah ke Yathrib. Nama lama Madinah setelah terjadi bencana pecahnya bendungan Ma'rib. 2. Latar belakang hijrahnya Nabi ke Madinah. Selama 13 tahun hidup di kota Mekah, Rasulullah SAW serta pengikutnya sering mengalami cobaan besar dan siksaan yang sangat pedih. Di samping itu, hak kemerdekaan mereka dirampas serta harta benda mereka disita. Ancaman dan tindakan kekerasan yang dialami Rasulullah SAW tersebut masih bisa dilalui dengan penuh kesabaran dan keteguhan iman. Tekanan itu baru terasa sangat meresahkan bagi beliau setelah Khadijah, istri beliau, meninggal dunia. Beliau kehilangan istri tercinta, tempat curah kasih sayangnya. Kesedihan itu kembali bertambah setelah tidak lama berselang paman Rasulullah, yaitu Abu Thalib, wafat. Disinilah Islam. Peristiwa ini biasa dikenal dengan
Ummul Husni atau tahun duka cita. Selama 13 tahun hidup di kota Mekah, Rasulullah SAW serta para pengikutnya sedang mengalami cobaan besar dan siksaan yang sangat pedih. Di samping itu, hak mereka dirampas dan mereka diusir serta harta benda mereka disita. Kematian Abu Thalib ini menyebabkan Rasulullah kehilangan pelindung setia yang senantiasa melindungi dari berbagai macam ancaman. Kepergian Abu Thalib ini selama-lamanya ini telah memberi peluang kepada kaum musyrikin Quraisy untuk tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan kepada Rasulullah serta para pengikutnya. Kaum musyrikin Quraisy semakin keras melancarkan intimidasi terhadap kaum muslimin. Selama hidup pamannya, Rasulullah tidak pernah mengalami gangguan sekeras yang dialami setelah Abu Thalib wafat, sehingga ada beberapa orang Quraisy yang berani menaburkan pasir di atas kepala beliau. Saat Rasulullah SAW merasa gangguan kaum musyrikin Quraisy bertambah meningkat dan mereka tetap menolak serta menjauhi agama Islam, beliau pergi ke Thaif dengan harapan akan memperoleh dukungan penduduk setempat dan mereka akan menyambut baik ajakan beliau untuk memeluk Islam. Namun masyarakat Thaif justru menolak dengan kasar agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang-orang Thaif mengarahkan gelandangan budak-budak dan anak-anak untuk memaki beliau. Setelah penolakan tersebut, Nabi akhirnya kembali ke Makkah. Saat beliau dalam perjalanan kembali ke Makkah, beliau bertemu dengan kabilah Khazraj. Lantas Rasul bertanya, siapa mereka itu? Mereka menjawab, kami adalah kabilah Khazraj. Merasa tidak puas, akhirnya Rasul bertanya lagi, apakah kalian orang-orang yang bersahabat dengan kaum Yahudi? Mereka menjawab, ya benar. Akhirnya Nabi menyebarkan agama Islam kepada mereka. Lantas mereka menerima dengan baik. Kenapa begitu? Karena mereka sudah tahu bahwa ada nabi baru yang akan datang. Setelah mereka pulang ke Madinah, Nabi mengutus Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan mereka Al-Quran dan berbagai ilmu-ilmu Islam. Dan pada musim haji ketiga, orang-orang itu menunaikan ibadah haji dan menemui Rasulullah. Dan saat itulah mereka mengajak Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Yang ketiga adalah hijrah ke Madinah. Setelah semakin banyak orang-orang Madinah memeluk agama Islam, maka Nabi dan para sahabat merencanakan akan hijrah ke Madinah. Saat itu juga Allah mengirimkan wahyu akan diizinkannya untuk hijrah ke Madinah. Dan atas perintah Rasulullah, para sahabat hijrah ke Madinah di malam yang sunyi. Ada yang secara perorangan, ada yang bersama keluarga maupun teman. Keberangkatan kaum muslimin ke Madinah bukanlah suatu mudah karena kaum musyrikin Quraisy dengan berbagai cara tetap menghalangi dan mencegah. Namun dengan demikian cobaan kaum muslimin untuk hijrah tak menggoyahkan niatan mereka untuk berhijrah ke Madinah. Yang keempat, Rasulullah ke Madinah. Hijrah Rasulullah ke Madinah. Setelah mendengar Rasulullah akan hijrah ke Madinah, kaum musyrikin Quraisy mengepung rumah Rasulullah untuk dibunuh pada waktu itu. Namun Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya untuk mengelabui kaum musyrikin Quraisy, dan beliau dengan ditemani Abu Bakar As-Siddiq keluar melalui pintu belakang. Sebelum itu Rasulullah menaburkan pasir di antara kaum musyrikin Quraisy. Dengan keistimewaan beliau dan Abu Bakar tidak terlihat oleh kaum musyrikin. Dalam perjalanan Nabi ke Madinah tak luput dari kejaran kaum kafir Quraisy, karena setelah mengetahui bahwa yang tidur di ranjang beliau itu bukanlah Nabi, mereka langsung mengutus para ahli jejak untuk menelusuri jejak Nabi.
Dalam perjalanan Nabi dan Pak Abu Bakar akhirnya bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Dan selama itu juga anak Abu Bakar mengirimkan makanan untuk beliau dan ayahnya. Setelah dirasa aman, akhirnya beliau dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Dan sebelum sampai di kota Madinah, Nabi mampir terlebih dahulu ke desa Quba, di mana beliau tinggal di rumah Kulsum bin Hab selama beberapa hari. Beliau juga di Quba membangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Quba. Setelah itu Nabi melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah. Beliau sampai di kota Madinah pada 12 Rabiul Awal. Beliau disambut dengan meriah oleh kaum Ansor dengan syair-syair yang sangatlah indah. Semua menginginkan Rasulullah untuk tinggal di rumahnya. Akan tetapi Rasulullah bersabda, "Biarlah onta ini berjalan." Dia diperintahkan, dan onta itu berjalan sampai pada halaman penjemuran kurma milik anak yatim dari Bani Al-Najjar, tempat di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Saat itu beliau berkata, "Disinilah aku hendak membangun masjid insya Allah." Dan Abu Ayyub menjemput Rasulullah untuk tinggal di rumahnya. Yang kelima, Rasulullah membangun masyarakat Madinah. Banyak peristiwa penting yang terjadi pada tahun pertama kehadiran Rasulullah SAW di kota Madinah. 3 langkah penting dan strategi awal Rasulullah di Madinah, yaitu membangun masjid, menjalin ukhuwah, dan menggalang kerukunan. Membangun masjid merupakan langkah pertama Rasulullah SAW. Dalam membangun masjid ini, Rasulullah dan para sahabat bergotong royong. Semua tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Nabi membangun masjid ini bukan semata-mata hanya untuk tempat sholat saja, namun beliau membangunnya dengan berbagai fungsi. Di antaranya adalah untuk bermusyawarah atau berdiskusi, area latihan bela negara, area pengobatan kaum muslimin, bahkan menjadi tempat tahanan, dan masjid ini bernama Masjid Nabawi. Pembangunan ukhuwah atau persaudaraan. Persaudaraan sangat dibutuhkan bukan saja untuk kesuksesan pembinaan masyarakat Islam, tetapi juga untuk tersedianya kebutuhan pokok seperti papan dan pangan. Bagi pendatang pada umumnya tidak dapat membawa serta harta benda mereka. Inilah yang dialami oleh kaum Muhajirin dari Mekah. Maka dari itu Rasulullah mensaudarakan kaum Ansor dengan kaum Muhajirin agar mereka bersatu. Dengan persaudaraan ini akan membentuk fondasi yang kokoh bagi kuat untuk peradaban Islam. 6. Menggalangkan kerukunan. Untuk menciptakan kerukunan antar kaum, baik kaum yang memeluk Islam dan kaum yang non-Islam, akhirnya Rasulullah merumuskan sebuah perjanjian, yaitu Piagam Madinah. Dengan demikian terciptanya masyarakat yang akur dan saling bersimpatik. Kesimpulan dari sejarah hijrah Nabi ke Madinah di atas kesimpulannya adalah Allah memberi kemudahan pada kaumnya dalam melaksanakan ibadah dengan leluasa tanpa harus bersembunyi-sembunyi dari kaum Quraisy, dan tanpa adanya penyiksaan lagi bagi mereka kaum muslim. Inilah bentuk dari kemurahan Allah pada kaum muslim. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.